Sementara itu kembali kepada Chuyun. Kata Chuyun, hanya dengan melakukan ini, maka ketua penjaga akan meliriknya sebagai seorang pemurnian yang jenius. Dan pastinya akan tertarik untuk merekrutnya. Dan berikutnya adalah tentang kepercayaan. Dan apakah bisa ia mendapat kepercayaan dari ketua penjaga? Setelah itu Chuyun pun bisa mengambil kuncinya untuk membuka gudang senjata. Terlihat di gerbang ada dua manusia sapi yang kedatangan manusia tikus. Manusia tikus itu ingin disebut tampan dan juga tinggi perkasa. Kuan Yu mengatakan apakah manusia tikus datang ke sini untuk menjemput. Tapi manusia tikus bilang ia adalah penguasa bumi yang adalah ras tikus. Ia tidak pernah mau untuk menjemput seseorang. Namun saat itu Chuyun memberikan sejumlah uang kepada manusia tikus. Hingga akhirnya manusia tikus itu pun mengantarkan mereka berdua ke hadapan ketua penjaga. Manusia tikus menghadap dan menghormat kepada ketua penjaga. Ia memarahi Chuyun dan Kuan Yu karena tidak menghormat kepada ketua penjaga. Namun pastinya Chuyun tidak mau, ia hanya fokus untuk tujuannya. Dan ia telah melatih ki-nya. Hanya dengan begitu maka ia bisa menciptakan senjata yang kuat. Manusia tikus berpikir bahwa itu hanyalah omong kosong dari Chuyun. Tapi Kuan Yu mengatakan bahwa Chuyun adalah gurunya yang telah melatihnya selama bertahun-tahun dan pastinya sangat hebat dalam melatih ki. Ketua penjaga menyuruh untuk menyudahi perdebatan itu. Ia pun menanyakan apakah tujuan Chuyun datang ke kota Guisu ini. Chuyun beralasan bahwa ia telah dilatih oleh gurunya selama bertahun-tahun dan juga telah mengajarkannya membuat senjata hebat. Gurunya ingin Chuyun pergi ke kota Guisu ini untuk menjadi seorang penempa senjata yang hebat. Daripada itu, ia datang kepada ketua penjaga. Chuyun juga membuat alasan bahwa gurunya memang datang ke kota ini. Tapi sayangnya gurunya meninggoy untuk melindungi dirinya karena ada sekelompok orang yang menyerang dirinya. Namun saat itu ketua penjaga mengetahui dan membuka penyamaran Kuan Yu. Kemudian menekan Kuan Yu dengan kekuatannya. Ia juga bertanya mengapa Chuyun mau merekrut manusia sebagai murid untuk pelatihan ki. Chuyun membuat alasan lagi bahwa Kuan Yu adalah orang yang cocok untuk membantunya menyempurnakan senjata ajaib yang lebih cepat. Chuyun tidak peduli Kuan Yu adalah manusia ataukah iblis. Ditambah lagi kata Chuyun bahwa Kuan Yu bukan orang yang telah menghabisi gurunya. Ia tidak akan menyalahkan orang yang tidak bersalah. Karena gurunya memang dihabisi oleh sekelompok orang. Ketua penjaga mengatakan pantas saja Chuyun menjadi orang sombong karena memang seorang jenius. Lalu muncullah bawahan ketua penjaga yang adalah praktisi topeng. Ia menantang Chuyun dan harus membuktikan bahwa Chuyun memang seorang jenius. Manusia tikus akan memilih salah satu senjata terbaik. Dan Chuyun harus memilih lagi senjata yang lebih baik dari senjata yang dipilih oleh manusia tikus. Chuyun tidak takut dengan hal itu. Lalu manusia tikus memilih salah satu senjata terbaik. Selanjutnya adalah Chuyun yang memilih senjata. Chuyun pun memilih salah satu senjata besi tua. Chuyun menjelaskan bahwa belati ini terbuat dari besi awan bintang hitam. Namun karena memilih senjata itu, Chuyun tidak menang. Selanjutnya, Chuyun memurnikan belati tersebut memakai kekuatan api nirvana. Walau sudah dimurnikan, manusia tikus masih menganggap senjata yang ia pilih adalah tingkat atas. Tapi Kuan Yu bilang bahwa mungkin keterampilan iblis dan manusia memiliki perbedaan. Hal itu membuat manusia tikus menjadi marah. Kemudian Chuyun menyuruh manusia tikus untuk memotong belati ini yang sudah ia murnikan. Manusia tikus menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan belati Chuyun. Tapi justru belatinya yang malah hancur sendiri. Hal itu membuat praktisi topeng berkata bahwa Chuyun memang seorang jenius dalam pemurnian. Chuyun mengatakan bahwa belati ini telah ia singkirkan dari roh jahat
Daripada itu menjadi sangat kuat. Ia pun memberikan belati itu kepada praktisi topeng. Ketua penjaga memberitahu sebelumnya ia meremehkan Chuyun, tapi sekarang Chuyun sudah terbukti. Ketua penjaga menyuruh manusia tikus untuk menyiapkan rumah untuk Chuyun. Ketua penjaga juga berpikir karena Chuyun seorang pemurnian jenius, mengapa ia tidak memberikan kunci rumah harta karun itu kepada Chuyun. Dan Chuyun akan bertanggung jawab atas pemurnian senjata di kota Guisui ini. Chuyun berterima kasih atas tanggung jawab yang diberikan, tapi ia khawatir sulit untuk mengambil tanggung jawab ini. Ketua penjaga yang melihat bahwa Chuyun bukan orang yang serakah, ia pun memberikan token gudang harta karun kepada Chuyun. Dikarenakan ia percaya kepada Chuyun. 办的，还望帝尊收留。但本尊还是帝尊，你跟头发，管这鬼水城的猎物，怕是难当大官。木不贪婪，帝尊放心，你的品性。 Setelah hal itu, Chuyun mengatakan kepada Kuan Yu bahwa ia akan menjara rumah harta karun ini. Chuyun menugaskan Kuan Yu untuk membuat kota Guisui ini menjadi kacau. Kuan Yu mulai untuk menjalankan tugasnya. Ia pun menaruh beberapa mantra peledak dan meledakkan rumah klan iblis di sekitar. Para manusia sapi yang melihat ledakan ini mereka mencari air untuk memadamkan api. Sedangkan Kuan Yu bilang semakin banyak kekacauan maka semakin baik. 越乱越好。一队人去灭火。顺利进行。 Sementara itu berpindah kepada manusia tikus yang mengatakan bahwa ia dengan mudah bisa menipu Chuyun dan mendapatkan uang, dan tinggal beberapa ratus lagi targetnya adalah 100 juta baturah. Tidak lama muncullah Chuyun di sana yang akan menuju gudang harta karun. Manusia tikus dengan manis ingin membantu Chuyun untuk bisa mendapatkan lebih banyak uang. Ia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih tahu daripada dirinya, yakni tentang gudang harta karun ini. Ini juga merupakan sebuah kehormatan baginya untuk membantu Chuyun. Ia juga tidak takut kena masalah jika membantu Chuyun. Hingga akhirnya Chuyun menyuruh manusia tikus untuk mengikutinya ke gudang harta karun. 宝库之前是我在这地方多沉呢，能为大人服务。Di gudang harta karun, Chuyun menemukan banyak pedang yang ternyata rata-rata senjata di situ semuanya adalah senjata kerajaan. Namun tiba-tiba senjata itu hancur karena ketua penjaga sudah menaruh sebuah formasi larangan. Jika ada yang menyentuh pedang maka pedang bisa menghancurkan gudang senjata. 宝库里的武器在老年大人，不如我们一起合作。但连灰都不剩。 Chuyun pun mengajak kerjasama kepada manusia tikus untuk menghilangkan larangan dalam pedang. Mereka berdua akan mengambil semua pedang di sini. Tapi nampaknya manusia tikus tidak mau karena ia takut kepada ketua penjaga. Meski begitu, manusia tikus tetap menerimanya karena Chuyun akan membagi dengan bagian. Chuyun mendapatkan 70% dan manusia tikus mendapatkan 30%. Manusia tikus memberitahu bahwa ada celah sedikit di pedang yang itu tidak akan memicu larangan. Chuyun menyuruh manusia tikus untuk memberitahukan di mana titik celahnya. Manusia tikus memanggil para bawahan tikusnya untuk melakukan. 夏华海也要为你办了，你个废！这禁制有个小小的，是。 Kembali kepada Kuan Yu yang dikejar-kejar oleh manusia sapi, tapi ia berhasil mengalahkan mereka. Akan tetapi muncul lagi manusia beruang yang meremehkan Kuan Yu, beraninya mengacau di kota Guisui ini. Kuan Yu menggunakan jurus bayangan untuk mengecoh manusia beruang. Tapi manusia beruang menggunakan semacam lonceng untuk mengalahkan semua jurus bayangan dari Kuan Yu. Dan juga menemukan Kuan Yu yang asli. Ia mengetahui bahwa Kuan Yu adalah anak buah dari Chuyun. Terlihat Kuan Yu juga cukup terluka dan meneteskan darah. Chuyun merasakan bahwa Kuan Yu memang berada dalam masalah. 回水城，不行！你是想跑没跑？水晶月果然有鬼啊！ Terlihat pedang sudah terkumpul dan manusia tikus memasukkan pedang bagiannya. Namun saat itu Chuyun menggunakan kekuatannya agar manusia tikus ketahuan mencuri. Manusia tikus ketahuan oleh dua manusia harimau yang menjaga. Mereka akan membawa manusia tikus kepada ketua penjaga. Tapi manusia tikus berhasil melarikan diri dengan tekniknya. Terlihat Chuyun di situ berpura-pura terluka.
Chuyun pun dibawa ke hadapan ketua penjaga. Manusia harimau mengatakan bahwa manusia tikus mencuri harta karun dan juga melukai Chuyun. Ketua penjaga langsung pergi untuk menangkap manusia tikus. 都会杀了我的！好，你还想？是，才做了此等错事。重伤陆云大人，城外，我要他。 Tidak lama muncullah manusia beruang yang akan melapor kepada ketua penjaga. Tapi ia mengetahui bahwa Chuyun memiliki motif tersembunyi dengan membuat ketua penjaga pergi. Manusia beruang menyerang dengan palunya, tapi dengan mudah dihalau oleh Chuyun. Chuyun tidak menyangka manusia beruang selemah ini, padahal katanya kekuatan manusia beruang di bawah ketua penjaga. Chuyun menyelamatkan Kuan Yu yang diikat oleh kekuatan. Mereka berdua pun akan melarikan diri. Tapi manusia beruang tidak akan membiarkan itu. Namun dengan satu serangan pedang dari Chuyun berhasil menghabisi manusia beruang. 猜对了，大将，抓紧离开这儿。你还不够格。罗云， Tidak lama muncullah ketua penjaga yang berhasil menangkap manusia tikus. Ia menyebut Chuyun hebat karena berhasil mempermainkannya. Manusia tikus yang ditangkap juga marah karena Chuyun menjadikannya sebagai kambing hitam. Terlihat Kuan Yu mencoba untuk menyerang ketua penjaga, tapi ia ditangkap oleh kekuatan hitam dari ketua penjaga. Selanjutnya Chuyun melawan. Ia menghindari serangan dari ketua penjaga, lalu menyuruh Kuan Yu untuk pergi terlebih dahulu. Chuyun pun melemparkan Kuan Yu ke dalam portal ruang. Sementara itu ketua penjaga sangat marah kepada Chuyun karena Chuyun mempermainkannya, merampok gudang senjatanya, dan juga menipu dirinya. Ia pastinya sangat menginginkan Chuyun meninggoy. 你先离开，我抢了我武器，只有这几招吗？